All new Yamaha NMAX Turbo 125 udah resmi nih muncul dan rilis di Eropa. Gimana ya kira-kira? Apakah Yamaha mampu mengalahkan dominasi PCX 125 yang udah lama banget nih merajai pasar skutik di Eropa? Kita lihat aja. Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin ya geng. Dan di kesempatan video kali ini saya akan coba membahas soal kemungkinan peluang dan kemampuan dari Yamaha NMAX Turbo 125 yang udah resmi nih baru-baru aja resmi rilis di Eropa. Dan apakah Yamaha mampu mengalahkan dominasi PCX 125 yang menjadi salah satu motor terlaris di Eropa? Kita lihat aja geng. Ya, untuk PCX 125 itu dari generasi ke generasi emang bisa dikatakan cukup mengakar lah katanya. Cukup mengakar ataupun penjualannya itu laris di Eropa sana geng. Bahkan untuk beberapa tahun yang lalu, misalnya saya ambil contoh di tahun 2022 ya. Untuk tahun 2022 kemarin, PCX 125 itu menjadi motor paling laris di Spanyol sana geng, dengan penjualan lebih dari 8.361 unit per tahunnya geng. Disusul ada SYM 125 motor asal Thailand, terus ada Honda SH 125, terus ada Kymco Agility City 125, dan yang terakhir itu ada X-Max 125. Nah, baru-baru ini muncul NMAX Turbo 125. Ya, mungkin bisa dikatakan untuk peluang ataupun pasar dari Yamaha ini memang cukup kecil. Bahkan untuk X-Max 125 sendiri itu menduduki peringkat terakhir ataupun peringkat kelima ya guys ya. Bukan terakhir, maksudnya peringkat kelima dengan penjualan di angka 4.263.000 per unit. Maksudnya unit gitu ya, per tahun. Dan kira-kira apa sih yang membuat ataupun membedakan pola pola konsumsi, pola ekspektasi atau kemauan pasar antara Eropa sama di Indonesia sini kayak kalau kita lihat pasaran Indonesia sini ya guys ya, kayaknya lebih suka motor-motor matic dengan cc besar. Nah, dengan kemunculan dari NMAX 125 ini, akankah Yamaha itu berhasil menggeser lah paling tidak kedikdayaan dari PCX 125? Ya, kita mesti tunggu dan lihat hasilnya nanti ya guys ya. Dan untuk NMAX 125 ini bisa dikatakan plek-ketiplek sama dengan NMAX Turbo yang ada di Indonesia geng. Dimulai dari headlampnya, dari desainnya, dari bodinya, dari perintilan-perintilan lainnya itu pun sama plek ketiplek seperti yang ada di Indonesia. Sampai di area speedometernya itu juga sama, fitur-fiturnya pun sama. Yang membedakan cuma di area mesinnya aja kan. Untuk mesinnya Yamaha NMAX 125 ini tentu aja dibekali dengan mesin 125 cc. Nah, ini yang menarik ya guys ya. Kita bisa melihat membandingkan kalau NMAX versi Eropa dengan NMAX versi Indonesia itu sama plek-ketiplek. Artinya ini memang bisa dikatakan mungkin bahan-bahannya ataupun material-material ataupun komponen-komponennya itu memang berasal dari Indonesia sini geng. Yang membedakan kalau untuk PCX sama NMAX, ternyata untuk NMAX udah dirilis dulu di Indonesia, kemudian menyusul yang di Eropa. Nah, untuk yang PCX kebalikannya geng, dirilis di Eropa dulu dan kemungkinan akan segera dirilis di Indonesia. Nah, kalau melihat track record ini berarti untuk desain ataupun bentuk dari PCX pun udah bisa kita tangkep ini ya guys ya. Mungkin untuk desainnya bisa dikatakan persis sama seperti yang versi Eropa. Kalaupun nanti ada perubahan ataupun improvisasi dari Honda, pastinya akan disesuaikan dengan selera pasar ataupun masyarakat kita itu keinginannya seperti apa, sukanya seperti apa. Pasti Honda udah melakukan riset-riset yang seperti itu bentuknya ya guys ya. Dan kembali lagi, apakah Yamaha NMAX 125 ini mampu
menggeser lah paling enggak ataupun merangkak naik ke posisi yang lebih atas untuk, dalam hal penjualan ya kita memang harus tunggu lagi ya guys ya. Tapi ini memang cukup unik ya guys ya, kayak perbedaan-perbedaan, selera ataupun desain ataupun bahkan di area mesin pun ini menjadi sesuatu yang unik dan tentunya ini menguntungkan untuk pabrikannya sendiri. Jadi udah ada marketnya sendiri-sendiri yang misal yang di Indonesia sukanya motor dengan tampilan gahar, tampilan, agresif dengan cc yang bisa dikatakan, semakin lama semakin gede ya cc motor sekarang ya guys ya, terutama cc motor matic ini semakin lama semakin besar. Dan ini menjadi kebalikan dengan yang ada di Eropa sana. Memang di sana ada cc yang besar tapi juga disesuaikan ataupun diberi pilihan lain dengan motor berbodi gambot, berbodi gede tapi dengan cc yang lebih kecil geng, ataupun motor yang sama dengan di Indonesia, bodinya gede, fiturnya sama cuma dengan versi mesin yang lebih kecil. Dan kira-kira kalau strategi ini diterapkan di Indonesia apakah akan berjalan lancar ya guys ya? Ya kita bisa melihat dulu kemarin yang lalu Honda udah sempat bermain dengan ini ya guys ya. Misal di Vario ada Vario 125, ada Vario 150 dan yang terakhir ada Vario 160. Ini kan bisa menjadi sebuah pilihan-pilihan buat masyarakat ya guys ya. Jadi masyarakat bisa memilih mau kebutuhannya yang 125 cc ataupun 150 cc ataupun 160 cc. Dan kembali lagi untuk meraba-raba memperkirakan untuk desain bodi dari PCX udah bisa dikatakan mungkin 80% lah sama dengan PCX versi Eropa seperti itu ya guys ya. Dan ini menarik dan patut banget ditunggu sih kayaknya kemunculan dan kehadiran dari all new PCX 2025. Perseteruan antara Yamaha dengan Honda, perseteruan kompetisi antara NMAX dengan PCX baik dalam negeri sampai di luar negeri sana. Emang menarik banget nih diperbincangkan dan untuk diikuti terus-menerus. Kalau kalian pilih mana geng? NMAX ataupun PCX? Ya semoga kembali lagi kepada kebutuhan, kesenangan ataupun kemampuan kita ya guys ya untuk memiliki sebuah motor. Jadi ya kita nikmati aja dan makasih banget kalian udah nonton video ini sampai akhir geng. Sampai ketemu lagi geng di video selanjutnya. Dah.